Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Tasikmalaya melaksanakan kegiatan rapat paripurna mendengarkan pidato kenegaraan Presiden RI dalam rangka peringatan Hari Ulang Tahun ke-76 Proklamasi Kemerdekaan Republik Indonesia yang dilaksanakan di ruang rapat paripurna DPRD Kabupaten Tasikmalaya. Kegiatan dihadiri pimpinan daerah, pimpinan DPRD, unsur Forkopimda, tokoh agama, masyarakat dan pejabat publik lainnya baik secara langsung maupun virtual. Pada pidato kenegaraan tahun ini, Presiden RI Joko Widodo mengenakan pakaian adat suku Baduy. Dalam pemaparannya, Jokowi menuturkan bahwa semua pihak tidak boleh lupa bahwa kemerdekaan RI tidak diraih dari tangan di bawah, melainkan penuh dengan perjuangan para pahlawan bangsa. Untuk kedua kalinya, Indonesia harus merayakan kemerdekaan dalam suasana pandemi COVID-19. Jokowi menegaskan, pandemi mengajarkan banyak hal pada bangsa yang tengah berkembang ini. Banyak evaluasi yang terjadi tak hanya di bidang kesehatan saja, melainkan pada berbagai aspek. Pandemi seharusnya bisa menjadi momentum merubah kebiasaan lama menjadi kebiasaan baru. Upaya-upaya untuk memperkokoh fondasi bangsa. Bangsa Indonesia pun turut beradaptasi dengan normalitas baru, terutama untuk membiasakan protokol kesehatan. Dari hal tersebut, kemajuan-kemajuan tumbuh, salah satu yang terlihat yaitu bagaimana dunia kesehatan lebih siap dalam upaya menciptakan rakyat Indonesia sehat. Adalah lompatan kemajuan yang dampaknya bukan hanya pada peningkatan produktivitas, peningkatan daya saing investasi, dan peningkatan ekspor, tapi juga pada penciptaan lapangan kerja yang berkualitas dan pemulihan ekonomi yang berkelanjutan. Hadirin yang saya muliakan, dengan berpijak pada strategi tersebut, pemerintah mengusung tema kebijakan fiskal tahun 2022 yaitu pemulihan ekonomi dan reformasi struktural. Pemulihan sosial ekonomi akan terus dimantapkan sebagai penguatan fondasi untuk mendukung pelaksanaan reformasi struktural secara optimal. Reformasi struktural merupakan hal yang sangat fundamental untuk pemulihan dan akselerasi pertumbuhan ekonomi pasca pandemi. Karena Indonesia bukan hanya harus tumbuh, tapi tumbuh dengan cepat dan berkelanjutan. Untuk itu, produktivitas harus ditingkatkan. Produktivitas akan bisa meningkat bila kualitas SDM membaik. Diperkuat oleh konektivitas yang semakin merata, pembangunan infrastruktur yang dipercepat, termasuk infrastruktur digital, energi, dan pangan untuk mendorong industrialisasi, serta dukungan ekosistem hukum dan birokrasi yang kondusif bagi dunia usaha. Dengan mencermati dinamika perekonomian dan perkembangan penanganan COVID-19, arsitektur kebijakan fiskal harus antisipatif dan responsif, dengan tetap menjaga keseimbangan antara kemampuan kontrasiklus dengan upaya pengendalian risiko, agar keberlanjutan fiskal jangka panjang tetap dapat terjaga. Karena itu, konsolidasi dan reformasi fiskal harus terus dilakukan secara menyeluruh, bertahap, dan terukur, meliputi penguatan sisi penerimaan negara dan perbaikan sisi belanja, serta pengelolaan pembiayaan yang prudent, yang hati-hati, untuk mewujudkan pengelolaan fiskal yang lebih sehat, berdaya tahan, dan mampu menjaga stabilitas perekonomian ke depan. Konsolidasi fiskal tahun 2022 akan lebih fokus untuk mendukung pelaksanaan reformasi struktural, terutama akselerasi pembangunan SDM melalui reformasi bidang kesehatan, perlindungan sosial, dan pendidikan. Reformasi struktural juga diarahkan untuk perbaikan fondasi ekonomi melalui reformasi regulasi dan birokrasi serta dukungan sektoral yang mendorong pertumbuhan. Pemerintah juga melanjutkan komitmen menurunkan kemiskinan, terutama penghapusan kemiskinan ekstrem dan mengurangi ketimpangan sosial. Reformasi fiskal juga terus dijalankan melalui optimalisasi pendapatan,
penguatan belanja berkualitas, serta inovasi pembiayaan. Upaya optimalisasi pendapatan ditempuh melalui penggalian potensi, perluasan basis perpajakan, peningkatan kepatuhan wajib pajak, dan optimalisasi pengelolaan aset serta inovasi layanan. Dengan demikian, angka rasio perpajakan dapat diperbaiki untuk penguatan ruang fiskal dengan tetap melindungi kepentingan rakyat kecil. Untuk mendukung target pembangunan infrastruktur, strategi memadukan anggaran dengan bauran pendanaan akan terus dilakukan. Skema KPBU menjadi model pembiayaan yang terus ditawarkan. Bauran pendanaan antara kementerian, lembaga, BUMN, dan swasta akan terus diperkuat. Pada tahun 2022, anggaran transfer ke daerah dan dana desa direncanakan sebesar Rp770,4 triliun yang akan difokuskan pada meningkatkan kualitas belanja daerah agar terjadi percepatan dalam peningkatan dan pemerataan kesejahteraan, melanjutkan kebijakan penggunaan DTU untuk peningkatan kualitas infrastruktur publik daerah, pemulihan ekonomi di daerah, pembangunan SDM pendidikan, dan penambahan belanja kesehatan prioritas. Untuk memperkuat kemandirian dalam pembiayaan pembangunan, kita perlu meneruskan reformasi perpajakan. Reformasi perpajakan bertujuan untuk menciptakan keadilan bagi seluruh rakyat Indonesia. Reformasi perpajakan tersebut dilakukan melalui perluasan basis pajak, peningkatan kepatuhan, serta perbaikan tata kelola dan administrasi perpajakan dalam rangka meningkatkan rasio perpajakan. Selain itu, pemberian berbagai insentif perpajakan yang tepat dan terukur diharapkan mampu mendorong percepatan pemulihan dan peningkatan daya saing investasi nasional serta memacu transformasi ekonomi. Sementara itu, untuk peningkatan PNBP terus dilakukan melalui perbaikan proses perencanaan dan pelaporan PNBP dengan menggunakan teknologi informasi yang terintegrasi, penguatan tata kelola dan pengawasan PNBP, optimalisasi pengelolaan aset, intensifikasi penagihan dan penyelesaian piutang PNBP, serta mendorong inovasi layanan dengan tetap menjaga kualitas dan keterjangkauan layanan. Ketua, pimpinan, dan para anggota Dewan yang terhormat, defisit anggaran tahun 2022 direncanakan sebesar 4,85% terhadap PDB atau Rp868 triliun. Rencana defisit tahun 2022 memiliki arti penting sebagai langkah untuk mencapai konsolidasi fiskal. Mengingat tahun 2023 defisit anggaran diharapkan dapat kembali ke level paling tinggi 3% terhadap produk domestik bruto. Defisit anggaran tahun 2022 akan dibiayai dengan memanfaatkan sumber-sumber pembiayaan yang aman dan dikelola secara hati-hati dengan menjaga keberlanjutan fiskal. Komitmen untuk menjaga keberlanjutan fiskal dilakukan agar tingkat utang dalam batas yang terkendali. Hadirin yang saya muliakan, demikianlah keterangan pemerintah atas rancangan undang-undang tentang anggaran, pendapatan, dan belanja negara tahun anggaran 2022 beserta nota keuangannya. Besar harapan kami, pembahasan RAPBN tahun 2022 dapat dilakukan secara konstruktif demi mewujudkan Indonesia maju berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945. Semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala senantiasa memberikan rahmat dan ridho-Nya bagi kita semuanya dalam melaksanakan tugas dan amanah seluruh rakyat Indonesia. Dirgahayu Republik Indonesia, Dirgahayu Negeri Pancasila, Merdeka! Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Om Santi 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 Om Namo Buddhaya.